Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,35% ke angka 6.799. Selain video ini kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BBNI hari ini berhasil naik dan terlihat mulai diakumulasi oleh asing. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya dan terlihat laporan keuangannya laba bersihnya masih bergerak naik di tahun 2022. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham PNBN. Saham PNBN hari ini bisa kita lihat masih naik 1% lebih ke harga 1.515. Tapi walaupun hari ini bergerak naik, terlihat PNBN saat ini masih berada di sekitar resisten EMA 50. Untuk resisten EMA 50 saat ini di sekitar 1520. Resisten ini bisa kita lihat merupakan resisten kuat karena beberapa kali PNBN mencoba untuk break resisten EMA 50 masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Sedangkan untuk support kuat bisa kita lihat di sekitar 1400. Jadi untuk tren jangka pendek PNBN trennya masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa PNBN laba bersihnya masih melesat 80% di tahun 2022. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi, tapi asing 2 hari terakhir jika kita lihat masih melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan 2 minggu terakhir jika kita lihat asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk saham PNBN apabila mau pantau masih bisa coba pantau. Bisa coba buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Dengan target jangka pendek di sekitar garis EMA 150 jika 1645 sampai harga 1700. Tapi sebaiknya jangan entry apabila PNBN ternyata masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Karena apabila masih gagal break, PNBN masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 1400. Dan secara tren masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi harus hati-hati apabila PNBN masih gagal break garis EMA 50. Selanjutnya kita coba analisa saham PNLF yang jika kita perhatikan hari ini naik 0,5% ke harga 402. Dan jika kita pantau dalam beberapa minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini PNLF memang trennya masih sideways. Untuk resisten kuat bisa kita lihat di sekitar 1400, jadi 450. Karena bisa kita lihat beberapa kali mengetes harga 450, PNLF selalu gagal break dan turun di bawah garis EMA 50 150 kembali. Dan 1 minggu terakhir ini PNLF masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 412. Ya 1 minggu ini memang sempat naik di atas harga 400 tapi berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 PNLF memang masih gagal break. Sedangkan untuk support lebih kuat menurut saya saat ini di sekitar 380. Jadi saat ini 400 memang berupa support tapi supportnya menurut saya tidak terlalu kuat. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk PNLF jika kita lihat kenaikan hari ini ada sedikit akumulasi tapi asing masih terus distribusi. Jadi untuk PNLF menurut saya secara tren masih belum begitu oke walaupun saat ini masih sideways. Tapi belum begitu oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Apabila mau entry bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas garis EMA 150. Dengan target jangka pendek di sekitar 450. Apabila masih gagal break, menurut saya juga sebaiknya jangan entry karena PNLF masih ada potensi saya untuk kembali menuju support 380. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy di sekitar support, bisa coba tunggu di sekitar 380. Karena beberapa kali PNLF masih kuat berada di atas 380. Jadi apabila bisa dapat di sekitar 380, apabila berhasil rebound, untuk target take profit bisa di harga 400 sampai 412 untuk target take profit jangka pendek apabila beli di sekitar support 380 atau hold saja selama 380 tidak terlewati. Tapi ingat selama masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, tren PNLF juga masih belum bagus. Jadi tetap harus hati-hati masih ada potensi untuk bergerak turun. Berikutnya saham PNIN bisa kita lihat pergerakannya saat ini juga berada di sekitar garis EMA 50 150. Jadi saat ini juga memang masih sideways. Bisa kita lihat sudah berhasil naik di atas garis EMA 150 di sekitar harga 1295. Tapi masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi support di sekitar 1340. Dan garis MACD juga terlihat saat ini masih bergerak sideways.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi, tapi asing juga sama bisa kita lihat beberapa hari terakhir ini masih keluar dari saham PNIN. Jadi untuk saham PNIN saya lihat masih ada potensi itu sideways, masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 1340 sampai 1350. Tapi untuk entry paling aman menurut saya adalah buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 untuk lebih amannya. Atau tunggu di sekitar garis EMA 50, tapi di sekitar daerah ini menurut saya masih tidak begitu oke, walaupun masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 karena garis EMA 50 150 lumayan dekat. Jadi untuk swing trade pun masih beresiko karena apabila masih mencoba break gagal break, ada potensi PNIN untuk turun di bawah garis EMA 50 kembali seperti pada perdagangan hari Rabu kemarin. Walaupun candle hammer shadow ke bawah lumayan panjang, masih bisa di hold karena belum terkonfirmasi break garis EMA 50 dan saat ini juga masih bisa bertahan. Tapi untuk yang entry di garis EMA 150 harus lebih disiplin. Jadi paling aman apabila mau beli saham ini, tunggu breakout dari garis EMA 50 baru ikutan entry. Dan untuk target take profit, apabila berhasil buy on breakout, bisa di sekitar harga 1430 sampai 1500 apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 50. Selanjutnya saham Cefin bisa kita lihat dibandingkan teman-temannya, saham Cefin lebih bagus trennya karena sebelumnya di bulan Januari sudah berhasil break garis EMA 50 150. Setelah itu bisa kita lihat memang mulai sideways karena gagal break harga 330, tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50 saham Cefin masih bisa bertahan. Dan tanggal 7 Maret berhasil naik di atas garis resisten 330 walaupun candlenya kurang oke, tapi hari Kamis hari Rabu tanggal 8 langsung terkonfirmasi berhasil break harga 330 karena candlenya sangat solid. Dan hari ini bisa kita lihat sempat mengetes resisten 400, gagal break dan turun 2% lebih ke 374. Jadi saat ini kembali mengetes harga 374 karena memang ini masih berupa resisten. Jadi untuk candle hari ini menurut saya masih kurang oke, jadi hati-hati ada potensi Cefin untuk lanjut turun menuju 360 sampai 350. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya wait and see dulu. Tunggu konfirmasi candle. Apabila candle yang masih bisa bertahan di atas 374, menurut saya masih bisa oke, tapi paling bagus adalah tunggu di sekitar 360 kembali untuk entry-nya. Dan garis EMA MACD terlihat saat ini memang masih terus bergerak naik. Untuk saham Cefin bisa kita lihat hari ini turun 2% lebih, terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat memang masih terus distribusi saham Cefin. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150, Cefin masih bisa di hold. Tapi apabila teman-teman mau trading stop, menurut saya trading stopnya di 360. Jadi apabila ternyata turun di bawah 360, pertimbangkan untuk take profit dulu. Selalu tunggu kembali di sekitar 330 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.